Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hini Yulawati, mahasiswa Hubungan Internasional Universitas Wahid Hasim Semarang. Selamat menyaksikan video saya. Video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah KN-UAN. Jadi saya akan menjawab beberapa soal setelah ini. Langsung saja untuk menyingkat durasinya, akan saya mulai. Soal yang pertama, bagaimana proses pemilihan Mbah Ali Maksum menjadi Rais AM PPNU sepeninggalnya Mbah Bisri Samsuri? Sepeninggalnya Mbah Bisri Samsuri, proses pemilihannya Mbah Ali Maksum menurut saya ada beberapa hal yang melatar belakangi yang mendukung proses pemilihannya, yaitu yang pertama, alasan yang jelas adalah karena memang kekosongan di Rais AM PPNU sudah mengalami 1 tahun lamanya. Untuk itu harus diputuskan secepat-cepatnya. Kemudian sebenarnya sudah ada calon ikhwal sebelum nama Mbak Ali Maksum disebut, yaitu Mbah Kiai Haji As'ad. Tetapi karena beliau tidak hadir dalam forum pada saat itu, akhirnya terdapat usulan dari Kiai Haji Ahmad Siddiq untuk menunjuk langsung Kiai Haji Ali Maksum sebagai ikhwal. Kemudian sebenarnya sebelum ditunjuk pun nama Mbak Ali Maksum sudah digadang-gadang 1 bulan sebelum konferensi tersebut, karena kepemimpinannya beliau, apalagi mengingat kitnah beliau dalam berkontribusi di pesantren. Kemudian di Rais AM itu haruslah orang yang betul-betul telah mumpuni dan sudah tidak lagi memiliki ambisi. Figur ini sangat berpengaruh dalam NU, seperti yang dikatakan Gerakan Pemuda Ansor Nusron Wahid, dan Mbak Ali Maksum inilah figur yang sangat berpengaruh di Nahdlatul Ulama dan tidak berambisi lagi dalam hal kepemimpinan. Kemudian analisa peristiwa ini menggunakan interaksi simbolik, yaitu di mana interaksi ini tidak dapat melihat individu itu sendiri, tetapi individu harus dibantu orang lain untuk melihat dirinya. Nah, Mbak Ali Maksum ini sudah digadang-gadang sebagai ketua karena kepribadiannya. Hal ini dilihat dari orang lain karena melihat dia mempunyai jiwa pemimpinan yang sangat baik. Seperti itu. Lanjut ke soal yang kedua, yaitu jelaskan bagaimana kronologi NU bisa menerima Pancasila sebagai satu-satunya asas. Alasan yang kuat Nahdlatul Ulama menerima Pancasila sebagai asas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu adalah kemaslahatan umat. Kenapa? Karena sebagaimana termaktub dalam anggaran dasar Nahdlatul Ulama atau ADNU pasal 8 ayat 2 tentang tujuan Nahdlatul Ulama, salah satunya yaitu kemaslahatan umat, yang berbunyi, berlakunya ajaran Islam yang menganut paham Ahlus Sunnah wal Jamaah untuk terwujudnya tatanan masyarakat yang berkeadilan demi kemaslahatan, kesejahteraan umat, dan demi terciptanya rahmat bagi semesta. Nah, kemudian analisa fenomena peristiwa tersebut menggunakan teori dramaturgi. Teori dramaturgi sendiri adalah teori yang menjelaskan bahwa di mana kegiatan interaksi satu sama lain sama halnya dengan pertunjukan sebuah drama. Dalam hal ini, manusia merupakan aktor yang menampilkan segala sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu melalui drama yang dilakukan, seperti halnya tujuan kemaslahatan umat di atas Pancasila sebagai asas. Nah, untuk soal yang terakhir dari video saya adalah jelaskan bagaimana Mbak Ahmad Siddiq menjelaskan bahwa Pancasila tidak bertentangan dengan agama Islam. Menurut Kiai Siddiq, dalam hubungan agama dan Pancasila, keduanya dapat sejalan. Dalam hubungan agama, saling menjunjung dan saling mengkokohkan, keduanya tidak bertentangan dan tidak boleh dipertentangkan. Keadaan harus bersama-sama dilaksanakan dan diamalkan. Tidak harus dipilih salah satu dengan sekaligus membuang dan meninggalkan yang lainnya. Bagi Kiai Siddiq, sungguh tepat kebijakan pemerintah
bahwa Pancasila tidak akan diagamakan dan agama tidak akan dipancasilakan. Ijtihad Kyai Siddiq perihal hubungan harmonis Pancasila dan Islam yang kemudian menjadi keputusan resmi dari sikap NU pada Musyawarah Nasional Alim Ulama di Situbondo tahun 1983. Kemudian lakukan analisa fenomena peristiwa di atas menggunakan teori pengukuran. Teori pengukuran sendiri merupakan teori interaksi dan komunikasi antara kedua pihak yang saling menguntungkan satu sama lain seperti halnya Pancasila dengan agama. Pancasila akan goyah ketika di dalamnya tidak ada ajaran agama, sedangkan agama sendiri tidak akan stabil jika tanpa Pancasila sebagai asas, karena kandungan di dalam Pancasila sangat berpengaruh bagi kesatuan bangsa, begitupun agama sebagai ukhuwah Islamiyah. Demikian video yang bisa saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat. Mohon maaf apabila dapat beberapa kesalahan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.